Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita malam hari ini, saudara-saudara, di mana kita boleh bersama-sama, yaitu dalam acara spesial. Ya, malam hari ini saya mengundang saudara-saudari semua yang ada di seluruh penjuru Indonesia dan juga para subscriber saya dan teman-teman saya dimanapun berada, kita berdoa bersama-sama untuk NTT. Haleluya. Seperti yang saya sudah umumkan sebelumnya, saudara, kita percaya bahwa ketika kita berdoa bersama-sama, kita akan melihat bahwasanya saya hari ini mendapat update yang begitu luar biasa, ya, secara khusus dari Sumba Timur, ya, mungkin karena jaringan durasinya di sana lebih singkat sehingga gampang mendapat update informasi. Dan saya juga baru mendapat update informasi dari Kupang, ya. Dan saya sangat terbatas karena sangat terbatas, tidak semua ada kontak-kontak saya, meskipun ada di beberapa pulau sebenarnya ada teman-teman saya, hanya saja memang begitu terkendala dengan koneksi, ya. Jadi kita tetap berdoa, kita percaya kalau Tuhan izinkan apapun itu, itulah yang terbaik, ya. Jadi kita percaya, saya percaya korban memang pasti ada, tapi kita tahu bahwa masih lebih banyak yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, ya. Kalaupun ada yang korban, kita mengucapkan turut berbelasungkawa. Itulah jalannya, meskipun sulit kita terima, tapi ya itulah jalan Tuhan. Saya pribadi pun dalam sebulan, ya, ibu mertua saya meninggal, kemudian ibu kandung saya meninggal, secara manusia itu tidak gampang, ya. Lagi kami 2 kali bolak-balik, sebelumnya ke Medan bawa mobil, dan juga terakhir saya karena sudah kecapean, tidak sanggup lagi, dan juga karena beberapa faktor saat itu, karena ibu saya harus dikubur lebih awal, dan mau tidak mau saat itu saya harus naik pesawat, ya. Jadi saya mengucapkan turut berbelasungkawa bagi yang kehilangan saudaranya akibat dari korban banjir ini. Dan tentu mungkin saudara bertanya, apa NTT begitu spesial gitu. Memang salah satu, ya, yayasan kami ada di sana, yaitu bernama Anjar Manu, berbase camp di Sumba Timur, ya. Jadi kalau saudara perhatikan, informasi memang saya dapat karena memang saya dapat itu di Sumba Timur, tapi kami ada juga di Kupang. Ya, tentu kita berdoa bisa menjangkau banyak orang dan kita bisa melihat perkembangannya. Saya seperti yang saya katakan, ada progresnya, ada perkembangannya. Nah, ini grup WhatsApp di mana saya ada di dalamnya. Ya, ini untuk NTT, malam hari ini kita doakan bersama-sama, ya. Kemudian ada juga hal yang sangat membuat saya bersyukur, ini adalah kita kemarin berdoa supaya semua lembaga bisa bekerja sama, ya, bergandengan tangan untuk meringankan beban kita yang ada di 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 Indonesia, ya. Kita bisa melihat ini campur tangan pemerintah di sini, kita tahu ini mewakili pemerintah. Kita bisa juga melihat, ya, mereka sudah turun tangan, dan ini ke NTT, ke Bima, jadi seluruhnya, ya. Dan saya juga mendapat foto sebagian dari Sumba, ya. Kita bisa melihat, sebentar saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan ini di awal, menunjukkan bahwa doa itu berkuasa, ya. Artinya ketika kita berdoa dengan segala kerendahan hati, Tuhan penuh belas kasihan sehingga Dia melalukan badai ini cepat berlalu. Memang, ya, kita harus mengakui, saudara-saudara, bahwa kehilangan keluarga itu tidak gampang. Kalau misalnya saat ini update-nya lebih fokus pada Sumba, kan memang ada keluarga di sana, ya.
Tapi pada intinya bukan hanya berdua keluarga, seluruh NTT ya. Itu sebab ya sebelumnya berkata bukan hanya NTT saja, bukan hanya Sumba Timur saja, seluruh NTT, karena memang lagi-lagi keterlambatan informasi. Jadi malam hari ini kita buat secara spesial berdoa untuk NTT. Amin. Kita bisa melihat ada progresnya, ada perkembangannya. Kemudian ya, ini mereka bersyukur. Kita lihat ada sukacita karena mereka selamat dari badai. Kemudian di sini juga mereka bersyukur. Di sini sudah dapat logistik ya. Ini adalah satu sukacita. Dan kita bisa lihat juga banjirnya sudah mulai surut ya. Orang sudah mulai beraktivitas. Nah, sebelum kita berdoa, saya mau menunjukkan progresnya terlebih dahulu sehingga kita malam hari ini lebih ya artinya lebih bersemangat berdoa, lebih berapi-api berdoa dimanapun kita berada. Amin, saudara-saudara. Baik, saya akan tunjukkan satu video ya. Saya akan tunjukkan satu video. Ini ipar kandung saya ya. Dia live di Sumba ya. Kita bisa ini Sumba, ini sekitar Bukan ada pohon tumbang. sejauh ini kita bisa melihat untuk anginnya sudah mulai reda ya. Kita bisa melihat memang ada banyak keruntuhan ya. Kita bisa melihat keruntuhan. Kita kurangi saja ya. Kita bisa melihat banyak reruntuhan di sini, dan tapi kita mulai bersyukur masyarakat sudah mulai beraktivitas ya. Orang sudah mulai beraktivitas kembali. Ini adalah satu progres yang perlu kita syukuri ya. Ini perjalanan dari Pariliu ke Kanatang ya. Nah, ini dampak banjir dan juga dampak angin yang kencang ya. Mungkin di sini lebih tepatnya angin kencang, banjir yang terdapat di daerah. Nah, itu sepintas saja saudara-saudara, kita sudah melihatnya. Dan apa yang masih tunjukkan di sini, kita bersyukur bahwa apa yang kita doakan sebelumnya itu kita bisa melihat progresnya saudara-saudara. Jadi ini memotivasi kita malam hari ini supaya kita bersama berdoa ya. Saudara, seperti yang saya katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini selalu mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Firman Tuhan berkata segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya percaya saudara-saudara, siapapun saudara malam hari ini adalah orang-orang yang mau, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang terpilih, sehingga kita sama-sama berdoa malam hari ini. Kita masuk dalam program khusus saudara-saudara malam hari ini ya, yaitu Pray for NTT. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya juga akan sharing firman Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan kita kembali ya. Jadi saudara-saudara, mari kita bersama-sama. Sekali lagi saudara, seperti yang katakan, apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kadang-kadang keadaan itu yang menyita perhatian kita sehingga kita kurang merasakan kebaikannya. Tapi kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah.
Saudara-saudara, kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah besar setiamu di sepanjang hidup. Lagu ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak pernah mempengaruhi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali Dia baik bagi kita, selamanya Dia baik bagi kita. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah, kebaikan-Nya pun tidak pernah. Mari sama-sama saudara, sama-sama kita datang malam hari ini. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Mari rasakan kebaikan-Nya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
besar setiamu di sepanjang hidupku, naikkan syukur, naikkan syukur. Buat hari yang kau beri, tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar kasih setiamu ya Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tahu itu semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa sepengendalian Tuhan. Tuhan, kami secara manusia tentu turut berduka dengan saudara-saudara kami dialami, saudara kami di WNTT sekitarnya ya Tuhan. Kami ya Tuhan saat ini datang di hadapan-Mu, merendahkan diri. Malam hari ini kami mau sama-sama berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, supaya NTT sekitarnya termasuk Bima sekitarnya bisa pulih secara cepat ya Tuhan, pasca angin badai, pasca banjir ya Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur ya Tuhan, tetap bersyukur kami melihat ada progres-progres ya Tuhan, yaitu keterlibatan dan kerjasama dari semua lini masyarakat ya Tuhan, baik dari lembaga, baik dari gereja-gereja, baik pemerintah, dan juga semua orang yang terlibat, yang mau berpartisipasi, yang mau meringankan beban warga di NTT. Semua ini kami syukuri ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan masih bisa ya kembali komunikasi seperti yang kami berdoa kemarin Tuhan, supaya komunikasi dilancarkan, supaya kami bisa berkomunikasi satu sama lain, kami bisa mendukung satu sama lain, meskipun ya Tuhan kami terpisah antara jarak dan waktu. Bersyukur juga Tuhan malam hari ini ya Tuhan menjadi malam spesial ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa dari tempat kami masing-masing, mendukung saudara-saudara kami yang ada di NTT. Kami memohon Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu ya Tuhan. Siapa saja yang mengikuti ya Tuhan acara malam hari ini, yaitu Pray for NTT, biarlah semuanya dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah kami sama-sama juga ya Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya badai berlalu secara khusus untuk NTT ya Tuhan, supaya banjirnya cepat reda. Kami bersyukur juga Tuhan, di Sumba Timur kami melihat sudah beberapa aktivitas, orang sudah mulai beraktivitas kembali, banjir sudah mulai mereda, angin puting beliung juga sudah mereda. Oleh sebab itu kami tetap memohon kuasa-Mu, kami tetap memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Kalau bisa Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berdoa ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita terus berdoa. Kita berdoa malam hari.
malam hari ini saudara-saudara. Kita percaya saudara-saudara. Saya tadi tadi siang dan malam ini juga saya mendapat update saudara-saudara informasi baik dari Sumba. Ya, kalau Sumba memang bersyukur informasi lebih cepat, lebih update. Kalau dari Kupang memang saudara sangat terkendala. Saya baru dapat malam hari ini informasi dari saudara-saudara. Kita tetap berdoa. Saya percaya ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Mari kita sama-sama puji ini tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagiku. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, saudara-saudara. Lagu ini mengingatkan kita, saudara, bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berserah, ketika kita tak berdaya, Tuhan laksanakan kita. Kepada Tuhan kita berserah, kepadanya kita berserah sepenuhnya. Biarlah kita angkat tangan, biarlah kita menyerahkan seluruh total hidup kita. Biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang campur tangan. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, kami secara manusia kami sangat terbatas Tuhan. Kami banyak hal yang membatasi kami ya Tuhan dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat saudara-saudara kami ya Tuhan, warga-warga NTT dan Bima sekitarnya, kami berdoa Tuhan saat ini.
Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah kuasa-Mu bekerja sungguh nyata dalam hidup mereka. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Mereka, Tuhan, yang mungkin kecewa, Tuhan memberikan harapan baru. Atau mungkin berduka karena kehilangan harta. Kehilangan mungkin orang-orang yang dikasihi. Biarlah penghiburan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang dari Bapa yang melampaui segala akal, melingkupi hati mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kali ini kami berdoa Bapa secara khusus. Biarlah pemulihan ekonomi segera terjadi. Biarlah pemulihan ekonomi segera terjadi. Terutama Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan melawat NTT. NTT mengalami kebangunan rohani. NTT dilawat dengan hujan pertobatan. NTT semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. NTT menjadi pulau yang takut akan Tuhan. Warga NTT menjadi warga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan NTT dalam tangan-Mu. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan warga NTT dalam tangan-Mu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan warga NTT, Tuhan pulihkan warga Bima, Tuhan pulihkan juga bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bersehati sama-sama secara khusus malam hari ini berdoa bagi NTT. Biar pemulihan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, menjadi inspirasi bagi kami. Tuhan, Engkau saat ini berbicara di antara kami lewat Roh Kudus yang mengurapi kami, yang menolong kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Roh Kudus, demikian juga hamba-Mu yang sangat terbatas. Pakai ya Tuhan, urapi ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari 2 Tawarik, sama seperti lagu tadi saudara. Ya. Demikianlah Salomo menyelesaikan 2 Tawarik 7 ayat 11. Kita baca sampai ayat 14 ya, tapi nanti kita fokus kita ayat 14. Tapi saya mau kita tetap bersama-sama belajar dari ayat 11 supaya kita lebih dapat konteksnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan ya dan istana raja dan berhasil melaksanakannya dalam rumah Tuhan dan dalam istana segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi apa yang timbul dalam hati Salomo saat itu baik terhadap rumah Tuhan termasuk juga istana, semua berjalan dengan baik. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu, telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku melepaskan penyakit sampar dari antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbaring dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kita bisa melihat di sini ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, kita bisa melihat di sini ada satu kendali Tuhan yang atas alam semesta di sini. Kita melihat di sini bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Konteksnya ayat ini disampaikan tidak ada hujan. Kalau sekarang NTT sekitarnya dan Bima sekitarnya kebanyakan hujan sehingga terjadi banjir. Itu pun atas seizin Tuhan tentu. Semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk itu. Ya. Jadi kalau janji Tuhan ini berbicara bila tidak ada hujan, berarti hujan atau tidak hujan ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan hujan lebat, ya, saya membaca informasi 2 minggu terakhir, ya, hujannya begitu lebat, ya, sampai banjir, ya. Bahkan ada bilang ada yang pertama kali, sekalipun sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah banjir, ya, tapi mungkin banjir yang lebih besar dari sebelumnya. Itu pun ada di bawah kendali Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berkuasa atas hujan. Dan bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara kalau konteksnya di sini mungkin saudara-saudara hasil bumi yang habis karena belalang pelahap, tapi saat ini mungkin hasil habis bumi bukan karena belalang pelahap, tapi karena banjir, tapi karena kita lihat badai, ya. Tentu ini banyak merusak tanaman. Bahkan ada video yang beberapa yang saya tidak sempat kumpulkan semua saudara, karena kadang-kadang mendownloadnya bingung kalau udah dari Facebook itu, ya. Tapi kalau dari WhatsApp enak. Tapi kan kita tahu bahwa jaringan internet di sana terbatas. Tapi setidaknya saya bisa melihat dari kesaksian dari video-video tersebut, sekalipun kita nggak sampaikan cuplikannya malam hari ini semua, kita bisa melihat bahwa banyak hasil yang berlalu begitu saja. Bahkan ada di grup yang sampai menangis, bagaimana saya memelihara anak saya. Tentu kita mengerti itu namanya bencana alam, tapi ini kan bukan hanya seorang diri, tapi seprovinsi, ya. Artinya saudara-saudara, kalaupun Tuhan izinkan itu, Tuhan punya rencana
yang baik, yang mungkin saat ini kita tidak memahaminya, tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, cepat atau lambat kita akan memahami. Dan bila aku melepaskan penyakit sampar di antara umat, jadi penyakit sampar seperti COVID ini juga setelah saya teliti bisa dikategorikan sampar. Ya, memang banyak perdebatan sumbernya dari mana, tapi case-nya bukan itu malam hari. Saya pikir kalaupun Tuhan izinkan penyakit sampar, ya, penyakit sampar, artinya penyakit sampar itu ada dalam kendali Tuhan. Sekali lagi saya bilang, penyakit sampar itu ada dalam kendali Tuhan. Saudara-saudara, ada kemarin satu pernyataan yang begitu menarik dari salah satu pengajar dari Israel. Dia berkata begini, when we are in the midst of the flood, we are in the hand of God. Dia berkata, ketika ada kita di tengah-tengah, itulah kita sedang berada di tengah-tengah, kita sedang ada di tangan Tuhan. Kemarin saya update post di Facebook saya bilang, ketika kita ada di lembah kekelaman, kita ada di tangan Tuhan. Saya mau katakan juga yang sama bagi saudara-saudaraku yang ada di NTT dan di Mina. Kalau saudara dan saudara ada malam hari ini, karena saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kan demikian juga saudara-saudara yang mengikuti acara Pray NTT. Saya mau katakan saudara, bahwa kita semua ada dalam tangan Tuhan. Kita tahu kita ada di tengah-tengah ya pandemi COVID-19 ini, ya. Kita ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-13 ini, saya bisa berkata, Tuhan kita itu yang pegang kendali seluruh hidup kita. Termasuk entah itu bencana alam, entah itu penyakit, entah itu musim, entah itu sakit penyakit. Tuhan berdaulat atas segalanya. Dia berkuasa atas segalanya. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara tanpa sepengetahuan. Lalu dikatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Malam hari ini kita mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak menghakimi bahwa ini karena NTT berdosa, karena faktanya semua orang telah berbuat dosa. Bukan karena kita tidak selalu berkata itu karena dosa. Kembali lagi, mungkin faktor alam, tapi yang pasti ada kendali Tuhan di situ. Mari kita sama-sama merendahkan diri supaya kita semakin sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita semakin sesuai dengan standar firman Tuhan. Kemudian kita berdoa seperti malam hari ini. Saya bisa melihat saudara, kuasa doa itu hari demi hari, khususnya selama pandemi COVID-19 ini, saya bisa katakan ya sebuah karena doa. Secara khusus saudara, saya pengalaman dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, saudara, saya bekerja tidak bekerja. Di Januari kami merawat kedua orang tua kami, kemudian kami kembali ke Tangerang, ya. 2 minggu di sini, ternyata mertua saya dipanggil, kami harus kembali lagi ke sana, meluangkan waktu 2 minggu di sana, balik lagi ke sini. Setelah seminggu di sini, mendapat kabar ibu kandung saya dipanggil, balik lagi ke sana, sehingga genaplah 3 bulan. Tapi saya melihat ada pemeliharaan Tuhan, ya. Karena apa? Karena doa. Ketika kita nggak bisa berbuat apa-apa, ketika kita nggak bisa melakukan banyak hal, maka satu-satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Saya di sana mau bekerja, tapi saya bertanggung jawab untuk bantu istri saya merawat tua, dan saya juga mau merawat orang tua saya, memperhatikan orang tua saya. Dan kita bisa, dan kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu ada aja. Bahkan yang luar biasa saudara, yang saya alami selama 3 bulan ini, dari orang-orang yang saya tidak terpikirkan, ya, dari orang-orang yang
saya tidak terpikir. Dan justru dari orang-orang yang saya pikirkan sampai hari ini sampai hari ini saya belum melihat ada tindakannya. Jadi itulah firman Tuhan berkata, ya pikiran kita bukan pikiran Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tapi prinsipnya kita berdoa. Saudara, seperti yang kami lakukan ya ketika ada terjadi di Sumba, karena yayasan kami itu ada di Sumba, kami membuka open donasi ya. Ya saya secara pribadi sebenarnya saya pengen memberi gitu. Tapi secara finansial sangat tidak memungkinkan. Maka apa yang bisa saya lakukan? Membagikan, membuat, mengajak berdoa. Karena bagi saya ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, doa itu senjata kita. Karena saya percaya doa itu sanggup menggerakkan kuasa Tuhan. Doa itu bisa menggerakkan belas kasihan. Kita bisa melihat dari kitab Yunus ketika warga ya warga di Niwe itu berbalik berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka pun sebenarnya tidak terlalu yakin. Mereka dengan harapan minimum berkata, siapa tahu Tuhan berkenan. Siapa tahu dia berbalik. Lah, kita ini kita tahu bahwa Tuhan kita yang penuh belas kasihan, yang dia sanggup ya, dia sanggup melakukan segala perkara, maka kita tetap berdoa ya. Kita berdoa. Kita bisa melihat, saya juga bisa melihat ada progres ya. Ada lihat progres memang kalau untuk yayasan saya belum bisa lihat update-nya saudara karena keterbatasan komunikasi kami hari ini ya, tapi kemarin saya mendengar bahwa yayasan kami yang ada di Sumba tetap berpartisipasi. Nah, untuk saat ini Kupang sekitarnya kami masih terkendala komunikasi ya. Jadi sekalipun demikian kita tetap berdoa ya. Jadi saudara-saudara warga NTT sekitarnya dan Bima, walaupun kehilangan komunikasi sementara, kami di sini ya ini secara live. Saya tidak tahu berapa orang yang menyaksikan, berapa orang yang mengikuti. Pada prinsipnya saya mengajak ya warga Indonesia berdoa untuk NTT ya. Karena saya percaya doa itu sanggup menggerakkan belas kasihan Tuhan, sanggup menggerakkan kuasa Tuhan. Haleluya. Dan mencari wajahku, artinya kita mendekatkan diri. Ya. Saya tidak perlu bahas dalam artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Kita yang perlu memberikan waktu, meluangkan waktu secara khusus bagi Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kebaikannya. Sehingga kita bisa semakin dekat dengan dia. Jadi saudara-saudara, malam hari ini sebenarnya untuk kami Tangerang juga ya ada gangguan-gangguan cuaca. Ya, jadi semua di kampung saya juga terjadi seperti itu. Jadi sekalipun demikian kita akan tetap berdoa ya untuk seluruh Indonesia nanti wilayah-wilayah yang mungkin terdampak karena angin badai kemarin ya. Jadi kita mencari wajah Tuhan lalu berbalik dari jalan yang jahat. Ya, kita perlu berbalik dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dalam diri kita, mari kita berbalik. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa menghentikan bahkan membuang hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, kalau kita melakukan ini apa janji firman Tuhan? Tuhan akan mendengar kita dari surga. Dia mendengar saudara dan saya. Dia dengar. Terutama ini doa pertobatan, doa pemulihan, Tuhan pasti dengar saudara-saudara. Ya, dikatakan aku mengampuni dosa mereka. Kita perlu mengaku dosa, ya. Jangan berkata saya ini orang baik, saya nggak berdosa. Gitu. Ketika Anda tidak berkata tidak berdosa, Anda sedang berdosa, ya. Karena tanya firman Tuhan berkata semua orang berdosa dan kita perlu bertobat, kita perlu mengakuinya. Alkitab berkata 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, ia setia dan adil, sehingga ia menyucikan kita dari segala kejahatan.
Dan yang terakhir, memulihkan negeri mereka. Jadi kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan, biar Tuhan yang memulihkan warga NTT. Amin, saudara-saudara. Sekian firman Tuhan, kita lanjutkan memuji Tuhan. Ya, saudara-saudara, apapun yang terjadi, kita mau memuji Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan malam hari ini. Kita katakan bersama-sama, kami umat-Mu. Kami umat-Mu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Bapa, pulihkan. Tuhan, pulihkan bangsa kami ampunilah bangsa kami dan berikan kembali negeri kami. Mari kita berdoa sendiri, saudara-saudara. Kita mengambil waktu ya. Kita mengambil waktu. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan diri, sama-sama mengaku dosa, dan sama-sama kita mau membuat komitmen berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bapa, ini kami bersama-sama seluruhnya ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan. Kami mengaku ya Tuhan, secara manusia kami lemah. Kami ingin yang berbuat yang baik, tapi justru yang jahat kami. Seringkali kami ingin berbuat kebenaran, tapi justru bukan kebenaran yang kami lakukan. Kami mengaku ya Tuhan, kami umat yang lemah, sehingga kami seringkali ya Tuhan jatuh dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami sesuai dengan belas kasihan-Mu. Sucikanlah kami ya Tuhan sesuai dengan firman. Sucikanlah kami oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Biarlah kami ya Tuhan, lewat peristiwa ini, kami bersama-sama semakin giat mencari Tuhan. Setiap hari kami mencari Tuhan. Setiap hari kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami banggakan. Manusia terbatas, jabatan pun terbatas, harta benda pun terbatas. Hanya Tuhan satu-satunya yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berkomitmen juga Tuhan. Berbalik ya Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Siapkan kami ya Tuhan, Roh Kudus. Supaya kami bisa menanggalkan
meninggalkan, bahkan berhenti dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, ini kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan. Nyatakanlah kuasa pengampunan dalam hidup kami ya. Dan sekarang kami mohon, pulihkan hidup kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan secara khusus warga NTT dan warga Bima sekitar. Kami memohon belas kasihan. Nyatakan kuasa Bapa. Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan warga NTT bagimu, Tuhan pulihkan, ampunilah warga NTT dan pulihkan kembali NTT. Ini yang menjadi seruan kami ya Tuhan, pulihkan NTT Tuhan. Pertama-tama kami berdoa ya Tuhan, dipulihkan secara spiritual ya Tuhan. Biarlah warga NTT lewat peristiwa ini semakin dekat, semakin giat mencari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan, biar ada pemulihan perekonomian segera ya Tuhan, sehingga NTT sekitarnya dan Bima sekitarnya bisa beraktivitas sebagaimana semula, sehingga terjadi pemulihan di sini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, hati-hatinya kami mohon belas kasihan ya Tuhan. Kami dengan merendahkan hati di hadapan Bapa. Jika Tuhan berkenan, ladukanlah badai ini segera. Sudah cukup banjirnya ya Tuhan. Dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah jeritan umat-Mu. Dengarkanlah tangisan umat-Mu. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu ya. Tunjukkanlah panjang sabar-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT. Dengarkan seruan mereka. Dengarkan doa mereka. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain yang Kau jangan lalulah. Sama-sama kita panggil Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain yang Kau
dengar doaku. Orang lain kau beri, janganlah punya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di atas semua ini ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bapa, kami berserah sepenuhnya. Tolong kami dengan kuasa. Mampukan saudara-saudara kami ya Tuhan, secara khusus warga NTT dan Bima, untuk menjalani hari-hari dengan penuh harapan kepada-Mu. Limpahilah mereka dengan sukacita, limpahilah mereka dengan pengharapan, limpahilah mereka dengan damai yang melampaui segala akal. Demikian juga ya Tuhan, kami yang berdoa malam hari ini, kapan saja, di mana saja ya Tuhan, entah baru yang ikut, entah di mana saja pun kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga pakai mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, yang mungkin tidak bisa mereka sebutkan satu persatu. Ya, channel ini ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi mereka. Tuhanlah menjadi jawaban dalam setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berputus asa Tuhan beri pengharapan, dan yang khawatir Tuhan berikan pengharapan damai sejahtera. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya doa-doa yang kami sudah naikkan itu Tuhan pasti jawab. Ujian kami yang sebagai doa kami juga Tuhan pasti sudah dengarkan, dan kami akan pasti melihat jawabannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kualami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi. Kami malam hari ini bersama-sama ya Tuhan, bersyukur bagi kebaikan Tuhan, bersyukur karena kami percaya setiap doa kami pasti didengarkan Tuhan, dan kami akan melihat jawabannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan yang sudah menjawab dan mengabulkan doa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kiranya berkat-Mu yang melimpah-limpah, kasih-Mu yang melimpah-limpah turun atas kami semua. Dan biarlah kasih Yesus Kristus yang melampaui segala akal nyata dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengasihi orang seperti kami, mengasihi diri kami, dan juga kasih kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus menyertai kami,
malam ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi saya Dr. Tulung Marbun mengucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam acara Pray for NTT. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, nanti untuk program-program berikutnya, nanti kali kita lihat bagaimana perkembangannya. Kita akan tetap, saya dengan senang mengajak Bapak Ibu semua berdoa melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya, Dr. Tulung Marbun, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel. Dukung terus channel ini dengan cara like. Setiap kali saudari-saudari semua menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini, silakan ditekan tombol like. Saya juga mengajak saudari-saudari semua untuk berpartisipasi dalam memberi komentar, baik memberi masukan ataupun berbagi berkat rohani yang Anda terima dari setiap video pengajaran firman Tuhan. Saya juga sangat merekomendasikan supaya saudara-saudari semua share video ini, membagikan video pengajaran firman Tuhan ini kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang belajar. Tekan tombol subscribe bagi saudara-saudari yang pertama kali menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Dan juga ingatkan untuk aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran channel ini. Dukung terus kami dalam doa. Saat ini kami sedang berdoa untuk pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, perlengkapan musik, software, dan tim. Karena kami memperhitungkan ini sebagai salah satu media pelayanan kami, supaya bisa memberkati banyak orang, sebanyak mungkin, kapan saja, di mana saja. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Bagi saudara-saudari yang mau berpartisipasi, silakan menghubungi kami di 0858 81 81